Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun Anda menyaksikan video ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang lolos dari seleksi program ISA untuk kelas Android Developer Kickstart ini. Belum melangkah ke materi-materi kita yang akan datang, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berikut ini profil saya. Nama saya Ali Mustafa. Saat ini bekerja sebagai Android developer di salah satu perusahaan bernama Symbolic ID. Dan selain bekerja di Symbolic ID, saya juga mengerjakan beberapa proyek freelance baik Android maupun hybrid atau cross platform menggunakan Flutter. Kemudian untuk pendidikan, saya lulusan Namikom Jogja di jurusan Sistem Informasi S1. Untuk lebih lanjutnya bisa klik di sini, saya linkkan ke portofolio saya. Nanti materi PPT ini akan saya lampirkan ke materi di sistemnya EduWorks. Kemudian di kelas ini yang akan kita pelajari yaitu, kalau saya mengklasifikasinya ke dalam 3 bagian. Yang pertama beginner, yang kedua intermediate, dan yang ketiga pro. Namun yang akan kita pelajari di kelas ini adalah hanya dari beginner dan intermediate, dan untuk yang pro nanti mungkin akan sedikit-sedikit kita singgung. Berikut ini silabusnya. Ini sebenarnya silabus di kelas yang pertama teman-teman mendaftar. Jadi jika ada yang sudah membaca, bisa di skip saja. Akan saya ulangi. Untuk tahap pertama di kelas beginner yaitu pengenalan, ini termasuk materi pengenalan. Kemudian di tahap kedua basic knowledge dan basic knowledge pengembangan aplikasi mobile yang akan berisi pengetahuan dasar tentang pengembangan aplikasi Android. Kemudian saya akan memberikan referensi-referensi yang bagus untuk mendukung pembelajaran. Selanjutnya tahap ketiga Kotlin dan Object Oriented Programming atau biasanya disingkat dengan OOP. Pada materi ini kita akan mempelajari konsep dasar pemrograman dan OOP pada bahasa pemrograman Kotlin. Yang selanjutnya tahap keempat Git dan repository. Di tahap ini kita akan mengenal Git dan repository sebagai tools yang mempermudah proses coding dan kolaborasi kita nantinya. Selanjutnya di tahap kelima kita akan mempelajari Android Studio dan banyak fitur-fiturnya. Selanjutnya di tahap ke-6 kita akan mempelajari struktur project dan alur kerja untuk membangun sebuah aplikasi Android. Tahap ke-7 kita akan mengenal komponen-komponen dasar aplikasi Android, mulai dari layouting kemudian menulis kode program. Selanjutnya kita akan running dan debugging ke device masing-masing atau emulator masing-masing. Itu tadi untuk yang beginner. Kemudian akan dilanjutkan ke intermediate dengan materi yang pertama them, bacanya kalau nggak salah them, dan resource, dimana di materi kita tersebut
kita akan menyesuaikan tema untuk memudahkan proses development, mengenal penggunaan resource. Selanjutnya kompleks UI yang di dalamnya nanti mungkin ada recycle view yang cukup sering dipakai, view pager, spinner dan lain-lain. Di tahap ketiga kita akan mengenal service, broadcast receiver dan content provider. Fungsi dari service, broadcast receiver dan content provider ini adalah untuk menjalankan sebuah task atau proses di balik layar tanpa UI. Selanjutnya untuk tahap 4 yaitu third party libraries and dependencies. Itu nanti untuk memudahkan proses development juga. Yang kelima, local storage untuk menyimpan data ke lokal, penyimpanan pada device masing-masing. Yang keenam, networking dan formatting data. Ini nanti kita akan praktek memuat data dari jaringan, kita akan konsum REST API dengan biasanya formatnya JSON. Untuk selanjutnya yaitu location dan permission. Dalam materi ini kita nanti akan mengetahui cara mendapatkan lokasi dan meminta permission, karena di Android 6 atau 7 ke atas permission harus runtime. Yang selanjutnya yaitu file processing. Nanti kita akan mencoba mengolah dan memproses file, mengkompres mungkin, kemudian mengupload image mungkin. Yang selanjutnya debugging, error handling dan gist-trace. Nah, untuk bagian ini kita akan mendiagnosa kesalahan yang ada pada program yang kita buat kalau saja terjadi kesalahan. Yang selanjutnya build type, flavor dan build variant, yaitu fungsinya untuk nanti membedakan build aplikasi untuk keperluan deliver kita. Yang selanjutnya tahap ke-11, nanti kita akan menjalankan sebuah project yang dapat kita gunakan untuk belajar. Sebuah project aplikasi yang full tentunya, supaya kita bisa bisa mengorganisir aplikasi itu. Tahap selanjutnya tahap 12 yaitu rilis. Kita nanti akan merilis aplikasi dan mendistribusikannya, tapi di tahap ini nanti mungkin hanya demo, tidak bisa satu-satu dipraktekkan. Nah, itu untuk penjelasan lebih lanjutnya mungkin bisa dibaca sendiri, nanti saya lampirkan file ini ke materi pertama itu tadi juga. Nah, kemudian untuk group discussion, nanti silahkan join ke grup ini, silahkan scan atau linknya nanti juga saya includekan ke materi. Tapi patuhi aturannya. Yang pertama, perkenalkan diri dan siapa member lain setelah gabung. Jangan invite non-member program ini. Dan kalau saja ada yang chat di luar jam belajar, harap maklum jika slow respon. Saya mohon member-member nanti membaur satu sama lain. Kemudian bagi member yang akan membagikan referensi yang bagus ke grup, sangat dipersilahkan. Itu dulu
perkenalan dari saya. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan ke grup atau WA pribadi saya. Terima kasih.